Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Huset Tunu dengan NIM 85667031, Program Studi PGSD Semester 3 Salut Tanjung Jabung Timur UPBJJ UT Jambi. Dengan adanya video singkat kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas 1 dari Bapak Trio Saputra dengan mata kuliah Pancasila. Pancasila merupakan cerminan cita-cita luhur yang tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia, bukan sekedar daftar prasa. Pancasila memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai landasan negara. Warisan agung bangsa Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila perlu dilestarikan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman dan penerapan cita-cita Pancasila. Kita dapat membangun bangsa yang maju, berkeadilan dan sejahtera. Latar belakang sejarah, para pendiri bangsa utama termotivasi untuk mempertimbangkan pembentukan negara berdasarkan kondisi yang keras dan tidak adil yang berlaku di Indonesia secara era kolonial. Setelah pertimbangan yang cermat, Pancasila dipandang sebagai pilihan terbaik untuk menciptakan negara yang otonom, bersatu, berdaulat, adil dan sukses bagi Indonesia. Awal mula pembahasan dasar negara. Pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia tahun 1945, para tokoh bangsa berkumpul untuk membahas dasar negara. Hal ini dilakukan agar Indonesia memiliki pedoman hidup bersama setelah merdeka. Pembentukan BPUPKI. BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Lembaga ini dibentuk oleh Jepang pada 29 April 1945 untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI berlangsung pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, para tokoh bangsa menyampaikan gagasan tentang dasar negara Indonesia. Inilah 3 tokoh pengusung dasar negara. Masing-masing memiliki pandangan berbeda, tetapi bertujuan yang sama, yaitu untuk Indonesia merdeka. Usulan tokoh pertama yaitu Muhammad Yamin. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Usulan tokoh kedua yaitu Supomo. Supomo mengusulkan dasar negara yang menekankan persatuan, kekeluargaan, dan gotong royong. Ia ingin negara di Indonesia berjiwa kekeluargaan tanpa perbedaan golongan. Usulan dari tokoh terakhir yaitu D.R. Soekarno. Pada 1 Juni 1945, D.R. Soekarno menyampaikan 5 dasar yang diberi nama Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Istilah lahirnya Pancasila. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Panca berarti 5 dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila berarti 5 dasar yang menjadi pedoman hidup bangsa. Dan pembentukan Panitia 9 dan Piagam Jakarta. Setelah sidang pertama BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945. Piagam ini menjadi rancangan pembukaan UUD 1945 dan memuat Pancasila. Sidang kedua BPUPKI. Sidang kedua BPUPKI ini dilaksanakan pada 10 sampai 17 Juli 1945 untuk membahas rancangan UUD 1945 yang memuat Pancasila dalam pembukaan UUD. Pengesahan Pancasila pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, Pancasila resmi ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan UUD 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut PPKI. Makna kelahiran Pancasila. Kelahiran Pancasila menunjukkan persatuan dan kebijaksanaan para pendiri bangsa dalam menyatukan berbagai perbedaan demi terciptanya dasar negara yang kokoh. Sekian penjelasan dari saya mengenai lahirnya Pancasila.